Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar sebutan Wahabi? Pasti di antara kita, bahkan mungkin penggerak dakwah tauhid, para dai, para ustadz, para kiai yang menyampaikan dakwah tauhid pasti akan dijuluki dengan Wahabi. Tuduhan-tuduhan keji, fitnah-fitnah terus bergulir, seolah-olah kalimat Wahabi ini sesuatu yang sangat keji, agar masyarakat menjauh dari dakwah tauhid. Mungkin sebagian kita belum kenal siapa yang disebut dengan Wahabi tersebut. Tidak lain adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, seorang syekh al-mujaddid al-allamah yang sangat gigih mendakwakan tauhid, memberantas kesyirikan, khurafat, takhayul yang di zamannya, sehingga tokoh-tokoh kesyirikan, pelaku-pelaku kesyirikan, mereka kepanasan. Tak heran kalau beliau dituduh dengan tuduhan yang sangat keji, seperti suka mengkafirkan. Beliau dituduh dengan menghalalkan darah kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin, dan seterusnya. Tapi ingat wahai jamaah, kebenaran adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala yang menjaga agama ini, dan Allah akan senantiasa turunkan di umat ini orang-orang yang kokoh di atas tauhid dan mendakwahkan tauhid, tidak peduli dan tidak membahayakan orang-orang yang mencelanya maupun orang-orang yang memfitnahnya. Ada kisah yang indah. Mungkin sebagian teman-teman pernah mendengarnya, tentang orang yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan tak segan-segan beliau dilaknat. Beliau dicaci maki dan dilaknat di hadapan murid-muridnya. Kami bacakan sebuah kisah seseorang yang melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala Syekh al-alim al-allamah Muhammad bin Ibrahim al-Syekh Mufti Diyar Saudiyah fi asrihi rahmatullahi alaih. Berkata Syekh, seorang yang alim, al-allamah Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, seorang mufti kerajaan Arab Saudi di zamannya, semoga Allah merahmatinya. Haddatsana Abdurrahman al-Bakri an-Najdi, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman al-Bakri an-Najdi, wa huwa min tullabil ilmi, dia salah seorang dari tullabul ilm, at-tujarul ladina yadhhabuna ilal hindi litakassubi wa rubbama makasa hunakal ashhur. Beliau salah seorang tullabul ilm
dan salah seorang pembisnis, ya, seorang pedagang, pembisnis yang pergi ke India untuk berbisnis, dan terkadang beliau tinggal di sana beberapa bulan. Beliau mengatakan, "Kuntu bijiwari masjidin fil Hindi." Waktu itu saya berada di samping masjid di India. Wa kana fi hadzal masjid aliman. Dan di masjid ini ada seorang yang alim. Kullama faragha min tadrisihi rafa'a yadayhi wa la'ana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ketika beliau selesai mengajar, beliau mengangkat kedua tangannya dan melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa idza kharaja minal masjid marrabi. Dan ketika dia keluar dari masjid, dia berpapasan denganku. Wa qala, lantas dia berkata atau bertanya, "Ana ajidul arabiyyata, lakin uhibbu an asma'aha min ahliha." Kata beliau, mengajak bicara, "Saya suka dengan bahasa Arab, dan saya bisa berbahasa Arab. Akan tetapi saya lebih suka mendengarkan dari ahlinya, maksudnya dari penuturnya. Wa yashrabu min indi ma'an baridan." Lantas Syekh dari India tersebut minum di sampingku air dingin. Fa ahammani ma yafalu fi darsihi min sabbi Syekh. Saya terngiang-ngiang. Teringat kepadaku apa yang dilakukan ketika di pelajaran dari mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qal, kata beliau, "Fahtaltu alaihi bi an da'autuhu." Kemudian saya berpikir dan berkeinginan untuk mengundangnya. Wa akhadtu kitab at-tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Lantas aku mengambil kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. Wa nazatu dibajatahu ay ghilafahu. Lantas aku mencopot sampulnya. Wa wada'tuhu ala raffin fi manzili. Kemudian aku letakkan buku tersebut yang sudah aku cabut sampulnya di rak yang ada di rumahku. Qabla maji'ihi likay yarahu. Sebelum kedatangan dia, agar dia melihatnya dan membacanya. Ayat. Falamma hadara. Tatkala beliau datang, Syekh yang dari India tadi datang. Qultu, saya berkata kepadanya, "Ata zanuni li an ati bibitih." Saya minta izin, saya akan mengambil semangka terlebih dahulu. Ya, saya akan datangkan kepadamu semangka. Artinya dia mau mengambil semangka untuk dihidangkan kepada beliau, yaitu tamu yang dari India tersebut, Syekh yang dari India tersebut. Jadi saya minta izin, ya, saya mau mengambil semangka terlebih dahulu. Fadhahabtu, lantas saya pergi. Falamma raja'tu, tatkala saya kembali, ida huwa yaqra'u fihi, saya melihat dia, ya, tatkala saya kembali, tiba-tiba dia sedang membaca kitab tersebut. Wa yahuzzu ra'sahu, dan dia mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah-olah dia suka dengan kitab tersebut dan membenarkan isi dari kitab tersebut. Faqal, lantas dia bertanya,
Liman hadal kitab? Milik siapa kitab ini? Waqad ajabahu, dia merasa heran, merasa kagum dengan isi kitab ini. Summa qala, lantas dia berkata, menjawab, hadhihi tarajum. Ya, lantas dia berkata, hadhihi tarajum, yakni tarajumal kitab. Terjemah kitab ini tushbihu tarajumal Bukhari, mirip, menyerupai terjemah yang ada pada Sahih Bukhari. Jadi metode penulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid itu mirip sebagaimana Imam Bukhari menulis kitab Sahihnya. Coba teman-teman lihat ya kitab Tauhid karya beliau. Ya, babun, tentang babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk dari kesyirikan seseorang beramal untuk dunia. Itu ada di situ. Kemudian setiap bab itu lantas beliau bawakan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ucapan dari kalangan para sahabat, ucapan salaf. Sebagai Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bab bid'il wahyu, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Lantas beliau bawakan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, terjemah metode penulisan kitab Tauhid itu mirip persis dengan Sahih Bukhari. Artinya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meniru dalam penulisan kitab sebagaimana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sehingga Syekh yang dari India ini merasa kagum, merasa takjub, seolah-olah ini Bukhari ini. Ini penulisnya kayaknya Imam Bukhari ini. Iya. Hada wallahi nafsul Bukhari. Ini demi Allah. Ya, sama seperti Imam Bukhari. Fakultu la adri. Maka saya menjawab, saya nggak tahu. Jadi Sahibul Bait ya, yang tadi yang mengundang Syekh dari India tersebut mengatakan, saya nggak tahu Syekh. Summa qultu. Kemudian saya berkata kepadanya, ala nadhabu li Syekh Al-Ghazawi linas'alahu. Bagaimana kalau kita pergi ke Syekh Al-Ghazawi dan kita tanyakan kepada beliau. Wa kana sahibu maktabatin wa alimun bil kutubi. Karena beliau itu pemilik maktabah dan orang yang alim yang tahu tentang kitab-kitab. Ngerti tentang kitab-kitab ulama. Ya, nama-nama kitab, pengarangnya siapa, dia ngerti. Karena di rumahnya banyak, ada perpustakaan dan banyak buku. Ayat. Fadakhalna alaih. Lantas kami ya masuk dan menemui beliau, Syekh Al-Ghazawi. Fakultu lil Ghazawi. Kemudian saya bertanya kepada Syekh Al-Ghazawi. Kana indi awraqun. Sa'alani Syekh man hiya lahu. Jadi saya memiliki lembaran-lembaran. Ya, saya memiliki lembaran-lembaran dan Syekh ini bertanya kepadaku, man hiya lahu? Siapa pengarang dari kitab atau lembaran-lembaran tadi? Ya, siapa kira-kira penulis atau pengarang dari lembaran-lembaran tersebut? Milik siapa lembaran-lembaran tersebut? Siapa penulisnya? Siapa pengarangnya? Fala ma'rif. Saya nggak bisa menjawab, saya nggak tahu. Sedangkan saya nggak tahu. Fafahimal Ghazawi ma uriduhu. Lantas Syekh Al-Ghazawi faham maksud apa yang saya inginkan, yang saya utarakan. Fanada man ya'ti bi kitabin majmu'atit tauhidi fa'ata biha. Lantas Syekh Al-Ghazawi memanggil seseorang untuk membawakan kumpulan-kumpulan kitab tauhid. Lantas dia membawakannya, mendatangkannya. Faqabala bainahuma. Lantas diletakkan dan diperlihatkan di antara keduanya.
antara Syekh India tersebut dan tadi temannya yang sama, yang tidak ngerti siapa pengarang dari kitab tersebut, atau teman yang membawa ke Syekh Al-Ghazawi. Kemudian Syekh Al-Ghazawi mengatakan, faqal hada li Muhammad ibni Abdul Wahhab. Lembaran-lembaran ini yang kalian bawa ke sini, ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena tadi beliau memanggil seseorang untuk membawakan kumpulan kitab-kitab tauhid. Dan setelah dicocokkan, ternyata mirip dengan kitab beliau, yaitu pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Faqala al-alimul hindi mughdiban wa bisautin alin. Insyaallah. Maka pada saat itu, karena beliau mendengar ternyata pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lantas seorang alim Syekh yang dari India tersebut mughdiban, marah besar, wa bisautin alin, dan dia berucap dengan suara yang keras, al-kafir. Oh, Syekh Muhammad yang orang kafir itu, Abdul Wahhab yang orang kafir itu. Fasakatna, maka kami terdiam. Wasakata qalilan, maka beliau pun, Syekh yang dari India tersebut juga diam. Summa hada'a ghadabuhu fastarja'a. Lantas setelah beliau tenang, Syekh yang dari India itu merasa tenang, agak sedikit tenang, dan marahnya sudah mulai mereda. Lantas fastarja'a, dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Summa qala, lantas dia mengatakan, in kana hadzal kitabu lahu faqad dhalamnahu. Jika memang benar kitab ini milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pengarangnya beliau, penulisnya beliau, maka sungguh kami telah mendoliminya, berbuat zalim kepadanya. Dia menyesali perbuatannya. Karena dia setiap hari, ya, setelah mengajar, dia melaknat, mencaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan mengajarkan muridnya untuk mendoktrin, untuk memfitnah, untuk menjelek-jelekkan, untuk mencaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka dia menyesal. Dia mengatakan, kalau memang pengarang kitab ini namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sungguh kami telah berbuat zalim kepadanya. Summa innahu sara kulla yaumin yad'u lahu. Sara kulla yaumin yad'u lahu. Kemudian dia setiap hari berdoa, mendoakan kebaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa yad'u ma'ahu talamiduhu. Wa yad'u ma'ahu talamidahu. Kemudian beliau mengajak murid-muridnya juga untuk mendoakan kebaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagai bentuk membalas, ya, kebaikan beliau dan menyesali perbuatannya dengan mendoakan yang sebaliknya, yaitu mendoakan kebaikan untuknya. Wa tafarraqa talamiduhu lahu fil hindi. Lantas murid-muridnya itu terpencar. Murid-murid Syekh dari India ini terpencar di seluruh India. Fakanu ila farahu minal qiraah. Dan mereka apabila telah selesai dari membaca, maksudnya setelah pelajaran, da'au jami'an li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Maka mereka setelah selesai membaca dari pelajaran, setelah selesai darasnya, mereka bersama-sama mendoakan kebaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Di sini ada sebuah pelajaran penting. Perhatikan. Tak kenal maka tak sayang. Bayangkan seorang alim Syekh dari India, yang dia seorang yang mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya,
Kendati demikian, dia termakan fitnah Wahabi. Terdoktrin fitnah Wahabi. Padahal dia sendiri belum pernah melihat beliau. Belum pernah membaca tulisan-tulisan beliau. Yang beliau ingat, yang beliau dengar dari berbagai berita-berita kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang yang suka mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikkan, menghalalkan darah kaum muslimin, itu terdoktrin. Sampai Syekh yang alim dari India pun ikut terdoktrin dengan fitnah tersebut. Bahkan mengajarkan murid-muridnya untuk mencela, melaknat Syekh Muhammad. Bayangkan. Namun, ketika dia mengetahui tidak demikian, bahkan karya-karya tulisnya berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah, bahkan mirip dengan Imam Bukhari metode penulisannya, maka wallahi beliau bersumpah, gak mungkin orang yang menulis kitab sehebat ini seperti Imam Bukhari kemudian difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Tidak mungkin, mustahil. Maka teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menfitnah orang, sebelum kita mencaci orang, apalagi dia seorang yang alim, yang dikenal dengan keilmuannya, yang mengajarkan umat kepada untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, coba dicek tulisan-tulisannya. Coba cross check dulu. Lihat biografinya, dibaca. Kemudian dipelajari kitab-kitab karyanya. Apakah ada penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah? Coba cek. Jika tidak, demi Allah, ya, orang yang menuduh beliau, menfitnah beliau, nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap disidang di hadapan beliau. Maka bertaubatlah. Jadi jangan sampai termakan isu-isu yang menyesatkan. Isu-isu ya fitnah terkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Coba dicek. Bahkan saya pernah melihat, membaca bahkan buku pendidikan agama Islam, buku sejarah di kelas 3 atau kelas 4 SD. Ya, saya baca, subhanallah. Ternyata sudah diajarkan doktrin Wahabi untuk membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan tertulis di kitab tersebut, seorang yang suka mengkafirkan, orang yang menghalalkan darah kaum muslimin. Waliyahzubillah. Saya kaget waktu itu. Bayangkan, masuk di pelajaran SD, Madrasah Ibtidaiyah, ya, pelajaran agama tentang pendidikan Islam, sejarah. Di situ sudah didoktrin membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari fitnah-fitnah yang keji, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah bukakan pintu taubat, ya, bagi orang-orang yang mencela beliau. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.